Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas akhir UAS Pengantar Sistem Informasi kami dari kelompok 40. Di kelompok kami terdiri dari 3 tim, yaitu saya sendiri Nurulain Safira, yang kedua Melisa Artamevia, dan yang ketiga Meidatul Arsyata Putri. Eksekutif Summary. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang secara langsung mempengaruhi manusia dan termasuk masalah yang paling berat, sebab kehilangan pekerjaan sama dengan penurunan standar kehidupan dan menjadi tekanan psikologis seseorang. Berdasarkan informasi bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2022 sebesar 5,83%, turun sebesar 0,83% poin dibandingkan dengan Februari 2021, yaitu terdapat 11,53 juta orang atau 5,53% penduduk usia kerja yang terdapat COVID-19. Dengan demikian, lowongan pekerjaan tentunya sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang merupakan kalangan usia produktif. Oleh karenanya, kami menciptakan aplikasi sistem Loker ID yang merupakan solusi untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dan menemukan pekerjaan yang diharapkan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bab 1, sistem request. Nama sistem yang dirancang. Nama sistem yang dibuat adalah Loker ID. Loker ID merupakan aplikasi yang dirancang untuk pekerjaan. Deskripsi organisasi yang akan menggunakan Loker ID merupakan aplikasi yang memudahkan user untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kalian di bidang pekerjaan. Penyedia lowongan kerja yang cukup besar, user memperoleh kemudahan yang cukup pada saat pertama kali melakukan login ke aplikasi ini. Proses pengisian resume yang dibutuhkan pun cukup mudah untuk diikuti. Loker ID juga menjadi solusi bagi masyarakat pada tingkat usia produktif yang membutuhkan wadah pengembangan dalam memutuskan untuk menentukan pilihan akan tempat kerjanya. Selanjutnya, project sponsor. Anggota tim kami sendiri merupakan project sponsor dari aplikasi yang akan kami rancang. Itu saya sendiri, Nurulain Safira, jabatannya mahasiswi STTNF, alamat Jalan Cililung, Jakarta. Yang kedua ada Meidatul Arsyata Putri Hermawan, jabatannya mahasiswi STTNF, alamatnya Jalan Cimanggis, Depok. Yang terakhir ada Melisa Artamevia, jabatan mahasiswa STTNF, alamat di Jalan Lala, Jakarta. Business need. Kebutuhan untuk melakukan proses lowongan pekerjaan yang dapat dilakukan secara online dengan adanya sistem Loker ID, maka user dapat mengunduh aplikasi secara online dan terpusat. Selain itu, user dapat mengunggah data diri dengan mudah melalui sistem tersebut. Perusahaan juga memiliki kemudahan untuk memantau calon karyawan dengan kriteria perusahaan. Special issue atau constraint. Isu mengenai keamanan aplikasi Loker ID yang belum tersinkronisasi dengan sistem informasi lowongan pekerjaan, data pribadi akan tersebar luas. Business requirement. Non-functional requirement. Yang pertama ada operational requirement. A. Aplikasi tersedia di Play Store maupun App Store. B. Sistem dapat melakukan backup secara harian. Yang kedua ada security requirement. Sistem aplikasi sudah menjamin privasi user. Yang kedua ada user dengan aman memasukkan data pribadi untuk registrasi. Business value, non-intangible. Pertama, kepuasan pengguna Loker ID dapat meningkat karena dapat mengetahui informasi-informasi yang mendukung proses mencari pekerjaan. Yang kedua, citra perusahaan yang terdaftar pada aplikasi Loker ID sebagai perusahaan yang mengandalkan teknologi informasi pada proses mencari lowongan pekerjaan akan semakin meningkat. B. Tangible.
1. Jumlah populasi pengangguran di Indonesia berkurang sebesar 3,25% dari keseluruhan 5,53%. Bab 2 akan dibacakan oleh Maidatul Aisyarafati. Baik, terima kasih Safira. Selanjutnya itu bab 2 mengenai sistem analisis dokumen. Yang pertama, analisis data dan informasi. Di sini terdapat tabel informasi dan juga data dan sumber data. Yang pertama, informasi mengenai pengguna. Data dan sumber datanya berisi password, nama, NIK, umur, alamat, pendidikan, kejuruan, tahun kelulusan, email, dan juga nomor handphone dari pengguna. Informasi yang kedua yaitu employer, data dan sumber datanya berisi nama perusahaan, penanggung jawab, email, dan juga status. Informasi yang terakhir yaitu lamaran, data dan sumber datanya berisi judul, isi, closing date, dan juga keterangan. B. Analisis aktor. Aktor yang pertama yaitu pengguna, deskripsi aktor atau pengguna sebagai pengguna yang menggunakan Locker ID untuk sistem lowongan pekerjaan berbasis online. Aktor yang kedua yaitu employer, deskripsinya merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses perekrutan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Di sini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh user ketika menggunakan aplikasi Locker ID kami. Pertama, pengguna akan melakukan registrasi atau login dengan memasukkan akun email dan password email dari sang pengguna. Jika berhasil, maka user akan masuk pada tampilan halaman utama dari Locker ID. Namun jika gagal, maka sistem akan mengembalikan pengguna untuk mengisi email dengan benar. Jika sudah berada pada halaman utama pada Locker ID, maka user akan diminta untuk melakukan pendaftaran dan juga submit pendaftaran. Setelah berhasil, maka sistem akan menampilkan opsi beberapa profil dari perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Setelah itu, user dapat memilih lowongan pekerjaan yang diinginkan dan juga sistem akan menampilkan deskripsi pekerjaan yang dipilih. Setelah mengapply lowongan pekerjaan, maka sistem akan menampilkan halaman lowongan pekerjaan dan sistem juga akan menampilkan persyaratan, informasi lowongan pekerjaan, seleksi, lowongan, dan juga pengumuman. Setelah itu, user dapat mendownload persyaratan tersebut dan bisa langsung logout. Selanjutnya, ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini terdapat 3 tabel. Tabel pertama yaitu pengguna, primary key-nya yaitu nomor registrasi, atributnya berisi password, nama, NIK, umur, alamat, pendidikan, kejuruan, tahun lulus, email, dan juga nomor HP. Tabel yang selanjutnya ada employer, primary key-nya yaitu ID employer, atributnya itu nama perusahaan, penanggung jawab, email, dan juga status. Tabel yang terakhir yaitu locker, primary key-nya terdapat ID locker dan ID employer, atributnya berisikan judul, isi, closing date, dan juga keterangan. Selanjutnya ada matriks kewenangan data dan informasi. Aktor employer memiliki informasi perekrutan, datanya berisi data calon pelamar, informasi perusahaan. Kewenangannya, aktor employer dapat membaca atau read, dapat mengupdate, dan juga dapat mendelete atau menghapus. Faktor yang kedua yaitu pengguna, informasinya berisi akun, datanya nomor handphone, alamat email, NIK, dan alamat rumah. Kewenangannya dapat membaca atau read, tidak dapat mengupdate, dan dapat menghapus. Selanjutnya bab 3 akan dibacakan oleh Melissa Artamevia. Terima kasih, Syafa. Selanjutnya bab 3 sistem desain dokumen. Di sini pada fitur Locker ID terdapat ada 6 fitur yaitu akun, riwayat, seleksi, gaji, informasi, dan lowongan. Pertama kita akan masuk ke dalam fitur akun. Pada fitur akun ini di Locker ID terdapat ada profile yang terdiri dari nama pengguna atau user yang bernama Jasmine Kalendra. Di bawah nama dan Gmail user yaitu jasminself@gmail.com. Di bawahnya ada NIK dan di bawah NIK ada umur beserta foto profil. Setelah itu, di bawah biodata terdapat ada ubah data diri dan bagikan. Setelah itu ada pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, alamat.
Fitur riwayat ini menampilkan beberapa notifikasi yang menggambarkan kepada pengguna akan proses lowongan pekerjaan. Yang terdiri dari Office Admin, Admin HRD, HR Recruitment and Training, dan HR Composition Benefits. Untuk data seleksi. Pada fitur seleksi ini akan menampilkan wawancara dan pengumuman seleksi. Lalu menampilkan gaji. Pada fitur gaji, ini menampilkan beberapa perusahaan yang memunculkan nama perusahaan serta nama gaji pada setiap perusahaan. Fitur informasi ini terdapat nama Customer Service Online, contohnya PT Superindo, yang terdiri dari persyaratan masuk ke PT Superindo, tipe karyawan tetap, minimal pendidikan terakhir SMA atau SMK, minimal pengalaman 1 tahun, usia 18 sampai 35 tahun, jenis kelamin bisa pria dan wanita, dan keahlian yang dibutuhkan bisa semua. Terakhir ini ada fitur lowongan. Pada fitur lowongan ini menampilkan beberapa notifikasi perusahaan yang direkomendasi. Di sini juga kita bisa mencari perusahaan lewat pencaharian. Dan pada menu utama Loker ID ini terdapat ada iklan perusahaan dan perusahaan pilihan atau rekomendasi perusahaan dari Loker ID. Arsitektur layar desain. Satu spesifikasi server berisi penjelasan mengenai hardware and software specification. Pemilihan spesifikasi ini ditunjukkan untuk suatu perencanaan. Berikut ini komponen hardware and software yang digunakan di data center. Yang pertama ada spesifikasi, yang pertama sistem operasi, LB servernya Red Hat Enterprise Linux atau RHIL5. App servernya ada RHIL5, DB server Oracle Enterprise Linux atau OEL6. Yang kedua hardware atau VM. LB server yang terdiri dari CPU quad-core 3G High-Z, 16 GB RAM, HDD 300 GB. App servernya ada CPU quad-core 3G High-Z, 16 GB RAM, HDD 500 GB. DB servernya CPU quad-core 3G High-Z, 32 GB RAM, HDD 1 TB. Yang ketiga, software. LB server, Apache LB, app servernya ada Apache Tomcat Java, DB server, Oracle 11G R2. Spesifikasi klien. Spesifikasi sistem operasi, PC kantor ada Windows, Mac OS, and Linux. Device kliennya ada Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Yang kedua, spesifikasi hardware, PC kantornya 2 GB RAM, HDD 300 GB, device kliennya 2 GB RAM, HDD 300 GB, software yang terdiri dari PC kantor, Internet Browser, EI, Chrome, Opera, dan Safari. Device kliennya ada Firefox Internet Browser, EI, Firefox, Chrome, Opera, dan Safari. Oke, next. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.